Perkenalkan, nama saya Andri. Kejadian yang akan saya ceritakan ini sudah cukup lama, tapi membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya tidak akan menceritakan wilayah gedung tersebut demi kebaikan warga sekitar. Tolong didengarkan baik-baik dan diingat nama-namanya. Saya memberanikan diri untuk merantau ke daerah lain dan cukup jauh dari tanah kelahiran. Dengan kondisi uang yang cukup, saya harus bisa mengelola keuangan agar dapat tetap hidup di sana. Salah satu caranya adalah mencari kos-kosan yang semurah mungkin, namun cukup layak untuk ditempati. H-1 sebelum keberangkatan, saya bermimpi berada di dalam sebuah gedung yang asing, gelap, dan kondisinya mengenaskan. Tembok yang hancur dan menghitam. Di mimpi tersebut pun saya melihat beberapa orang sedang asik mengobrol. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu ada saya di sana. Mimpi yang random, jadi saya lupakan begitu saja. Dengan berat hati saya berangkat dan berpamitan dengan ibu saja, karena ayah saya sudah tiada pada saat saya kecil. Tidak lupa saya berpesan kepada adik untuk menjaga ibu selama saya merantau. Saya lupa beberapa jam perjalanan, namun saat sudah sampai di terminal bis, seorang teman lama menyambut dan bersedia membantu saya untuk mencarikan kos yang murah. Ternyata tidak mudah. Kos-kosan yang berada di sekitar area kampus sudah full semua. Kalaupun ada, harganya yang tidak cocok dengan kantong saya. Akhirnya teman saya pun menyarankan untuk melanjutkan esok hari, karena hari sudah sangat sore. Slow aja sob, nyari kosan itu gak gampang, apalagi yang murah. Kosong bentar, pasti langsung udah ada yang isi. Oh ya, sampai lupa, nama teman saya Abi, nama samaran. Karena ini adalah daerah dia, jadi saya mengangguk saja. Untuk sementara saya numpang di rumahnya Abi. Untungnya kedua orang tua dia mengizinkan. Sesampai di rumahnya, saya langsung merebahkan badan ke kasur. Letih rasanya setelah perjalanan jauh dan langsung berputar-putar kota mencari kos-kosan. Sampai akhirnya saya tertidur. Percaya atau tidak, saya kembali bermimpi yang sama persis saat saya tidur di rumah. Gedung tua, hancur, dan dinding yang hitam. Lagi-lagi saya tidak memperdulikan dan mengacuhkan begitu saja. Esoknya jam 11 siang, kami berdua berangkat untuk kembali mencari kos-kosan. Kali ini di wilayah yang lain, namun masih terjangkau dengan wilayah kampus. Sialnya sampai malam hari kami tidak dapat kos-kosan yang sesuai dengan kemauan. Dengan kondisi yang cukup lelah, kami pun kembali ke rumah Abi untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan saya hanya bisa terdiam, merenung dengan kondisi yang seperti ini, dan mencoba berpikir dengan logika, apakah zaman sekarang masih ada kos-kosan yang murah. Udara malam itu sangat dingin karena siang sampai sore hujan tidak henti. Saya merasakan tubuh Abi yang sedikit gemetar karena menahan hembusan angin malam. "Bi, mau gantian?" tanya saya yang tidak enak dengan Abi. "Gak usah, kalem aja lah." Baiklah, saya tidak bisa memaksa. Pandangan saya langsung mengarah ke kiri dan langsung terfokus dengan satu lembaran yang menempel pada sebuah tiang. Di kertas tersebut tertulis kata-kata yang sangat saya impikan. Terima kos putra murah. Dan di bawahnya terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi. Saya pun bergegas mengambil HP di saku jaket dan menyimpannya. Awalnya saya berniat untuk langsung menelpon dan mengajak Abi ke sana. Namun saya urungkan, karena sudah cukup malam dan saya tidak enak dengan Abi. Saya putuskan untuk menelpon esok hari saja. Keesokan harinya saya sudah bersiap untuk berangkat. Tapi Abi yang tipikal pelupa baru bilang ke saya kalau hari ini dia ada kelas di kampusnya. Kesal sedikit, tapi saya sadar diri saja. Sudah ditolong, gak mau juga saya komplain. "Sorry ya sob, gue beneran lupa."
ucap AB yang terburu-buru karena telat. Iya santai lah Be, nanti gua naik ojek aja nyarinya. Lah, ngapain naik ojek? Pakai aja motor gua nih, ucap AB sembari melempar kuncinya. Terus lu ke kampus gimana? Gua bareng temen, udah santai aja lah, kayak sama siapa aja lu. Ada sedikit rasa nggak enak, tapi AB kadang marah kalau saya nolak bantuan dari dia. Saya dan AB pun berpamitan dengan orang tuanya. AB langsung menuju gang rumahnya karena di sanalah temannya menunggu. Ternyata itu adalah pacarnya. Setelah batang hidung AB hilang, saya langsung menelpon nomor yang semalam saya simpan. Awal panggilan, ada nada operator yang memberitahu kalau nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Saya masih penasaran. Saya coba sekali lagi menelponnya. Lah, nyambung. Tadi kok nggak bisa dihubungi? Halo? Suara laki-laki dari sana, seperti bapak-bapak. Halo Pak, saya mau tanya. Ada kamar kosong Pak? Tanya saya yang penuh harap. Ada, datang saja, jawab laki-laki tersebut. Jujur saya mendengar suara laki-laki tersebut seperti janggal. Namun biarlah, saya butuh kamar kos yang murah. Setelah dapat alamat yang didapat, saya pun membuka aplikasi map di HP. Jaraknya cukup jauh, sekitar 30 menitan dari rumah AB. Di map tertera perjalanan memakan waktu 30 menit, tapi kenyataannya butuh 1 jam lebih untuk sampai ke sana. Selain karena macet, jalan menuju gedung kos ini yang masuk ke dalam perkampungan cukup menyulitkan. Akhirnya sampailah saya di depan gedung kosnya. Kos-kosan ini berada di pinggir jalan, namun di sekitarnya ada beberapa ilalang yang tinggi dan juga jarak ke perumahan warga cukup jauh. Sederhananya, gedung kos ini gedung satu-satunya di sini. Tidak pedulilah, yang penting murah dan dilihat dari luar sepertinya layak untuk dihuni. Gedung kos ini 2 lantai dan berbentuk letter U. Pagar depannya besar hingga lantai 1-nya tidak terlihat dari luar. Tapi kok sepi banget ya? Saya nggak ngelihat satupun manusia yang lalu lalang. Suaranya pun tidak ada. Tok tok, permisi. Saya coba ketuk pagar besinya. Tidak ada jawaban, namun langsung ada seorang bapak-bapak yang membukakan pintu pagarnya. Saat pintu pagar terbuka, saya pun coba menyapa dengan ramah. Siang Pak. Namun dibalas dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin, lalu pergi begitu saja meninggalkan saya. Ini orang niat gak sih bikin kos-kosan? Ucap saya dalam hati yang kesal melihat balasan bapak-bapak itu. Karena pagar sudah dibuka, saya pun masuk ke dalam. Saya lihat sekitar, tidak ada motor sama sekali. Semua pintu kamar tertutup rapat. Tapi saya rasa tempatnya cukup nyaman. Di saat saya sedang melihat-lihat sekitar, ada suara yang mencoba memanggil saya. Suara itu berasal dari arah belakang dan terdengar seperti suara nenek-nenek. Saya langsung menoleh, benar saja, dia adalah pemilik gedung kos-kosan ini. Nek, saya sudah menelpon dan katanya masih ada kamar yang kosong ya. Saya mencoba membuka pembicaraan. Iya, jawab nenek tersebut sembari berjalan masuk ke sebuah ruangan. Saya pun mengikuti beliau masuk ke dalam. Banyak benda-benda tua yang menjadi pajangan di dalam ruangan tersebut. Nek, kalau boleh tahu berapa ya harga per bulannya? 400.000. Wah boleh tuh Nek. Itu udah terima bersih ya? Iya. Jawabannya selalu singkat dan juga dingin. Saya mencoba berpikiran positif, mungkin itu memang tipikalnya. Saat itu juga saya langsung membayar sebagai tanda jadi, dan besok sudah bisa untuk masuk ke kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari sudah hampir sore. Oh ya, sebelum pulang, saya sudah diberitahu oleh nenek tersebut kalau kamar saya ada di nomor 2 sebelah kiri. Sesamanya di rumah AB ternyata dia belum pulang.
Saya langsung menuju kamarnya setelah bersalaman dengan orang tuanya Abi. Semua barang saya rapikan, agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan. Sampai pukul 7 malam Abi belum juga pulang. Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur dan lagi-lagi bermimpi hal yang sama.